Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja perkenalkan, saya Nafanidi Afifah dari Gizi 6D. Di sini saya akan memaparkan mengenai rencana bisnis saya, yaitu rumah makan olahan daging entok. Nah, kita lanjut ke latar belakangnya. Di sini mengapa saya ingin memulai bisnis ini? Yang pertama, saya tinjau dari adanya customer job atau apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan saya. Menurut analisa saya, yang dibutuhkannya yaitu mengenai lauk hewani yang sehat, kemudian lauk hewani yang bergizi, kemudian lauk hewani yang halal, tempat makan yang nyaman, lauk dengan cita rasa yang sedap, dan pilihan menu yang bervariasi. Selanjutnya, saya tinjau juga dari customer pain atau apa yang membuat customer saya itu merasakan sakit atau kayak intinya tidak senang seperti itu. Yaitu yang pertama, adanya daging entok yang amis, kemudian alot, pengemasan tidak rapi, pegawainya tidak ramah, penataan meja dan kursinya itu berantakan, tempatnya kotor, dan juga ragu akan kehalalan dari daging. Kemudian di sini adanya customer gain atau yang menyebabkan customer saya ini merasakan kesenangan seperti itu. Yang pertama yaitu adanya kemudahan mengakses makanan, suasana menyenangkan, daging yang empuk, dan juga pegawai yang ramah, higienis, dan juga adanya promo menarik. Nah, selanjutnya kita lanjut ke mengapa harus memilih produk kami. Nah, ini beberapa alasannya. Yang pertama bisa ditinjau dari produk and services yang akan kami tawarkan, yaitu olahan dari daging entok. Ini ada bermacam-macam ya. Yang utama itu dari rica entok. Kemudian selain itu ada bubur dari entok. Biasanya kan ada bubur ayam. Nah, ini bubur entok. Kemudian ada bakaran, ada goreng-goreng begitu, sup, opor, sambal goreng, dan juga soto. Kemudian pelengkap lain yaitu ada nasi, lontong, dan juga lalapan. Nah, terus bisa dimakan di tempat ataupun take away. Kemudian penataan ruang makan, ruang pemesanan, dan kasir itu nanti disendirikan seperti itu. Jadi nggak berantakan di satu tempat dan juga customer itu nggak bingung. Kemudian ini ada pain relievernya, jadi yang mampu mengobati pain atau rasa sakit dari pelanggan. Yaitu yang pertama, kami akan menggunakan teknik memasak khusus agar dagingnya tidak alot dan masakannya tidak amis. Kemudian kami juga menggunakan bahan dan rempah pilihan agar cita rasanya sedap dan kemasannya, makanannya juga rapih, pegawainya juga selalu ramah, terus selalu menjaga kebersihan dan kerapihan tempat, dan juga menyediakan wadah kotak saran agar pembeli dapat memberikan masukannya terkait produk-produk kami. Kemudian di sini ada gain creators. Jadi di sini apa yang kami ciptakan untuk memberikan rasa puas pada pelanggan. Jadi yang pertama itu masakannya tipe tidak amis, dagingnya empuk, kemudian nasinya itu boleh ambil sepuasnya. Kemudian bahan-bahannya itu dari bahan pilihan, bahan pembuatannya. Terus tempat makannya bersih dan rapi, inovasi menu baru setidaknya 1 bulan sekali, dan juga setiap 8 sekali itu ikut menyumbangkan konsumsi pada acara mujahadah di Pondok Pesantren Ade Nurah 2 Semarang. Kemudian pegawai yang bekerja itu nanti diutamakan santri dari pondok pesantren tersebut yang masih menganggur supaya nanti dia tuh bisa memiliki penghasilan seperti itu. Kemudian ini adalah brand kami. Di sini saya menggunakan brand atau merek yaitu Entoku. Filosofinya yaitu pada pola gambar yang berada di paling atas gambar ini yaitu mencerminkan gambar entok yang diwakilkan dengan satu kepala dan juga satu badan, namun memiliki banyak ekor di belakangnya. Nah, ekor ini tuh sebenarnya tuh kayak melambangkan kewibawaan dan keanggunan. Kemudian selain itu juga kayak melambangkan kayak adanya banyak cabang atau maksudnya nggak cuma satu doang gitu. Jadi harapan kedepannya itu nanti dari produk kami itu bisa berkembang seperti itu, berkembang dengan baik, dengan kualitas yang tetap terjamin, dan juga dengan intinya produknya itu baik seperti itu. Kemudian nama dari Entokku sendiri ini tuh saya berharap ini mencerminkan kepemilikan entok dari orang pertama, jadi punyaku, jadi kayak mendekatkan antara penjual, pembeli, dan juga partner kami. Kemudian tema warnanya itu emas dan krem karena itu akan menggambarkan suatu keanggunan dan kejayaan seperti itu. Kemudian ini ada prototipe dari produk kami. Di sini saya
ambilkan contoh satu menu yaitu rica-rica entok. Nah, jadi di sini ada dua macam. Nah, kalau yang di sisi kiri ini itu kayak yang kayak daging aja dan ada serehnya gitu. Jadi kayak ada kombinasi serehnya. Kalau yang di sebelah kanan ini tuh kayak ada daging dan tulangnya. Nah, dibuatnya rica-rica biasa. Jadi ada dua pilihan. Nah, di sini setelah saya menentukan menggunakan rumus penetapan harga, di sini saya tetapkan yaitu porsi kecilnya atau setengah dari kira-kira setengah piringnya ini, setengah kurang itu 15.000, kemudian porsi sedangnya 25.000 dan porsi besarnya 40.000. Jadi hanya daging saja, belum termasuk nasi. Nanti nasinya boleh mengambil sendiri. Kemudian di sini saya bisa memberikan layanan delivery ini ke nomor tertera, dan juga di sini ada jadwal buka dan jadwal tutupnya. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat itu jam 9 pagi sampai 5 sore, dan Sabtu sampai Minggunya itu jam 9 pagi sampai 3 sore saja gitu. Kemudian ini di sini adalah semacam brosur. Jadi untuk brosur kayak ajang promosi gitu. Jadi nanti di grand opening pertama kami akan memberikan diskon 50% special grand opening seperti itu. Nah, kemudian ini kita berlanjut ke bagian channel. Jadi apa yang bisa saya gunakan untuk menjangkau para customer saya, yaitu saya akan menggunakan berbagai sosial media, mulai dari WA bisnis, Instagram, dan juga Facebook. Kemudian nanti kalau bisa sih saya juga berencana ingin lewat TikTok dan juga website seperti itu. Kemudian aplikasi dari Ojek Food, berbagai aplikasinya, terus dari berbagai brand kayak Grab, Gojek, terus Maxim, dan lain-lain. Kemudian adanya review pembeli kepada temannya. Jadi nanti kalau misalnya ada pembeli yang bisa mengajak temannya, kita berikan spesial produk, spesial pelayanan seperti itu. Terus kemudian ini ada customer relationship. Jadi yang membangun hubungan saya dengan customer saya agar terus baik, yaitu nanti saya akan memberikan harga khusus untuk para santri. Kemudian ada promo menarik setiap hari Jumatnya, dan juga ada penukaran produk jika produk itu cacat, misalnya kayak amis atau dagingnya alot, atau nanti misalnya dibawa Gojek itu kayak berantakan gitu. Kemudian di sini ada key partner saya, yaitu partner utama saya dari supplier beras. Nanti saya ambilnya dari Delanggu karena rumah saya itu ada di Klaten. Jadi nanti kan saya bukanya di Semarang, tapi rumah saya kan di Klaten. Jadi nanti saya sudah pikirkan terkait akomodasinya juga. Jadi ada supplier beras nanti dari Delanggu, jadi yang terjamin kualitasnya dan juga harganya pun murah. Kemudian ada supplier entoknya nanti dari Klaten, itu dari peternakan kami sendiri, dari peternakan keluarga kami. Kemudian ada supplier es batu nanti dari Semarang, terus supplier bumbu nanti ini bisa macam-macam, bisa dari Klaten atau dari Semarang sendiri, karena kalau di Klaten itu kami juga menanam berbagai macam rempah-rempah seperti sereh, terus cabai, seperti itu. Kemudian ini ada supplier minuman, kayak minuman botol, kayak teh botol kayak gitu, terus teh kotak, terus kayak temulawak dan lain-lain. Kemudian nanti juga reseller. Nah, di sini saya tuh berencana ada sistem reseller. Jadi kayak saya di sini juga akan menjangkau mahasiswa yang mau menjual produk ini. Jadi nanti bisa dibawa ke kampus, sistemnya kayak seperti pre-order kayak gitu, PO dulu. Kemudian ini ada key activities atau kegiatan utamanya itu pembelian bahan, kemudian proses produksi itu pemasakan, penyajian, pemasaran, event promosi, dan pencatatan penjualan. Kemudian ini key resource atau sumber daya utamanya itu pegawai masak yang handal, nanti diutamakan dari pihak kami sendiri. Kemudian pramusajinya itu yang ramah, terus kasirnya juga ramah, dan juga pasokan dari daging entok, kemudian pasokan beras, dan juga pasokan bumbu. Begitu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.